Kristen Elim dan SMK Kristen Elim, apa kabar semuanya? Ke pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Pak Melvi mengajak kita membuka di dalam kitab Mazmur pasal 27 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Amin. Tema pagi hari ini yaitu Tuhan menyambut aku. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat di sini bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Contoh sederhana di dalam setiap kehidupan kita, contoh sederhana di dalam setiap kehidupan kita. Mungkin orang-orang di sekitar kita, terdekat kita, meninggalkan kita. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Seperti firman Tuhan mengatakan di sini bahwa sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam setiap kehidupan kita, apalagi di usia-usia kita seperti ini atau usia-usia kita sebagai remaja atau pelajar, pasti kita memiliki banyak persoalan yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Namun kita percaya bahwa ketika kita bersandar kepada Tuhan, di situ ada jalan keluar yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Alkitab memberikan solusi kepada kita. Yang pertama yaitu kita harus pegang janji firman Tuhan. Contoh di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Firman Tuhan mengatakan di situ anak-anak bahwa hanya dekat Allah saja hatiku tenang, daripadanya keselamatanku. Nah, jadi sangat penting bagi kita bahwa ketika kita mendapat persoalan, masalah apapun yang kita hadapi, atau mungkin orang-orang yang terdekat kita meninggalkan kita, Tuhan mengajak kita supaya kita dekat kepada Dia. Seperti di dalam kitab Matius pasal 11 ayat yang ke-28, firman Tuhan mengatakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berberat-berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Jadi itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua yang kita mau belajar yaitu kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Yeremia pasal yang ke-17 ayat 5 sampai dengan yang ke-8. Firman Tuhan mengatakan di situ bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan akan membuat dia berhasil. Jadi sangat penting bagi kita bahwa kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Yang ketiga ya kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Firman Tuhan mengatakan bahwa di 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-12, barang siapa memiliki anak dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak dia tidak memiliki hidup. Anak di situ menggambarkan kepada Tuhan Yesus. Jadi sangat penting bagi kita bahwa kita percaya segenap hati kepada Tuhan Yesus. Pak Melvi percaya ketika kita melakukan hal-hal ini, Tuhan pasti menolong dan Tuhan pasti memberikan kita kekuatan di dalam Tuhan. Amin. Jadi sangat penting di dalam hidup kita untuk kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita melihat lagi ya, Mazmur pasal 27 ayat yang ke-10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ya, kita melihat contoh di dalam perjanjian baru anak-anak. 3 contoh yang Pak Melvi bagikan bagi kita semua, yang dimana yang mengalami masalah di dalam setiap perjalanan yang mereka, tetapi Tuhan menyambut mereka dengan luar biasa. Yang pertama yaitu kita melihat contoh Rasul Petrus. Rasul Petrus ini adalah murid daripada Tuhan Yesus. Dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan kepada mereka, dia mengalami perubahan terjadi. Sehingga dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Artinya di sini anak-anak bahwa masalah menjadi permasalahannya yaitu Rasul Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tetapi apa? Tuhan Yesus masih apa? Menyambut dia dengan luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, anak-anak, dari kisah perumpamaan tentang anak yang hilang juga, kita menggambarkan bahwa dia minta seluruh hartanya kepada bapaknya dan dia pergi ke negeri orang. Nah, ketika pada saat itu di negeri itu timbul kelaparan yang sangat dahsyat.
ya, sangat dasar dia alami. Sudah kehabisan uang, kehabisan hartanya, dia tidak tahu mau kemana dia pergi. Dia mengingat ternyata di rumahnya ada banyak harta yang Tuhan sediakan. Apa yang terjadi? Kita membaca ya di dalam kitab Lukas pasal yang ke-15, ayat yang di dalam Lukas 15 ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanan, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Di ayat yang ke-20 anak-anak, kita menggambarkan di situ bahwa maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakailah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Amin. Jadi anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, dia mengalami masalah yang sangat luar biasa. Tetapi apa yang terjadi ketika dia kembali kepada Bapa? Kita menggambarkan bahwa Bapaknya tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini menggambarkan Tuhan Yesus yang sanggup, menyambut siapa saja yang mengalami masalah di dalam setiap kehidupannya. Jadi sangat penting bagi kita bahwa kita terus mau bersandar kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga yaitu kisah tentang Sakeus. Ya. Sakeus adalah orang yang berjumpa dengan Tuhan. Ya. Awalnya anak-anak ketika dia mendengar bahwa Yesus lewat di situ, dia mulai berjalan atau berlari mendahului orang banyak untuk melihat siapakah Tuhan Yesus. Dia memanjat pohon ara dan mau melihat Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus sampai di tempat itu, Tuhan Yesus mengatakan kepadanya, Sakeus, turunlah, hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Wah, sangat luar biasa. Ya, kalau anak-anak, Sakeus ini adalah kepala pemungut cukai. Ya, pada zaman itu atau pada zaman orang Yahudi atau pada zaman itu anak-anak, pemungut cukai itu digambarkan sebagai orang-orang yang paling berdosa dari kalangan mereka. Tetapi apa yang terjadi? Kita melihat di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, tadi Pak Milky mengatakan bahwa orang yang paling berdosa pada saat itu. Tetapi kita melihat Tuhan Yesus menyambut dia. Walaupun orang-orang mengatakan di sekitar sekelilingnya bahwa kamu adalah orang berdosa, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mencari orang yang hilang atau menyelamatkan orang-orang yang terhilang atau orang-orang yang mengalami masalah di dalam setiap kehidupannya. Jadi sangat penting, amin. Jadi biarlah ketika contoh ini menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalankan setiap kehidupan kita hari-hari ini. Menjadi kesimpulan dari renungan kita pada pagi hari ini yaitu, jadi marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau bersandar hanya kepada Tuhan Yesus dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tetap menyambut kita ketika kita datang kepada Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.